Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata Allah, orang yang bahagia itu orang yang bisa masuk. Jadi kalaupun ada orang hebat di dunia tapi nggak bisa masuk surga, hakikatnya dia bukan orang yang bahagia. Ya Allah, kenapa di surga itu disebut dengan nikmat bahagia? Tahan. Kenapa kehidupan di surga disebut dengan kata sa'id? Dan langsung disebutkan oleh Allah, itulah kebahagiaan yang sejati. Bahagia itu ketika kamu mampu ke surga. Surga. Tahan. Dijelaskan oleh Allah, disampaikan di banyak ayat. Hei, kenapa saya sebut surga itu hidupnya bahagia dibandingkan dengan dunia? Karena satu, kata Allah, kebahagiaan, kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Sedangkan dunia sifatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang bahagia, merasa bahagia di dunia, maka sifatnya tidak akan berlangsung lama. Contoh, maaf sekali lagi, maaf 2 kali lagi, ya, maaf 3 kali lagi. Ada orang yang pertama kali misalnya lulus dari kuliahnya, saat wisuda dia bahagia. Tapi apakah kebahagiaannya selamanya? Tidak. Lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari, 5 tahun, selesai kebahagiaannya. Begitu selesai kemudian persoalannya, maka tuntas hilang kebahagiaannya. Ada orang promosi jabatan naik, diangkat jadi wali kota. Naik lagi sampai jadi gubernur. Naik lagi sampai jadi presiden. Bahagia. Tapi ketika jabatan itu hilang kemudian, ganti dengan orang lain, maka hilang pula rasa kebahagiaannya. Yang paling dahsyat, ada orang punya mobil baru, rumah mewah, kendaraan cukup, semuanya ada, bahagia. Cuman ketika maut datang, habis semuanya. Jadi sifat bahagia itu, kata Allah, kalau ingin disebut bahagia, maka dia tidak punya sekat batas untuk bisa menghambat kebahagiaan itu. Semua harus dirasakan bahagia. Pagi, malam bahagia, siang, petang bahagia semua. Maka tidak ada semua kenikmatan itu kecuali di surga. Saya ulang, tidak ada semua kenikmatan itu terjadi kecuali hanya di surga saja. Karena di surga tidak ada kematian lagi, di surga tidak ada batas lagi. Begitu Anda menginginkan sesuatu, maka itu akan datang selamanya tanpa tidak pernah terputus. Surga. 1, 2, pelan-pelan. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang didapat dengan sangat mudah. Bahkan kalau bisa nggak perlu usaha. Maka Allah sampaikan nih, orang-orang di surga, kalau mereka menginginkan sesuatu itu nggak perlu ikhtiar lagi. Tidak ada kerja, tidak ada usaha. Begitu menginginkan sesuatu langsung didapatkan kemudian. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Wabashshirin ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang dengan imannya mampu beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti hadiah berupa surga dengan segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir, jenisnya banyak. Sungai madu, sungai susu, sungai yang indah-indah. Yang paling hebat, kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Yang dahsyat, wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka pengen sesuatu, baru terbayang sudah diberikan persis semisalnya. Bahkan ada yang paling dahsyat, di dunia pernah pengen tapi nggak kesampaian. Begitu mau ke Al-A'zam, tiba-tiba di samping ada orang yang jualan duren. Baunya sampai ke motor yang kita kendarai. Bisanya cuma nengok aja duren, beli nggak mampu. Begitu sampai ke majlis ilmu di Masjid Al-A'zam, masuk dia, zikir, selesai taklim mau pulang, meninggal. Begitu masuk surga, hal pertama yang dia ingat dalam benaknya adalah, ya Allah, duren Masjid Al-A'zam, duren. Itu begitu dia ingat, duren, wa utubihi mutasyabiha, sering muncul. Dan itu persis Allahu Akbar. Bentuknya, aromanya, rasanya persis sama. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya Allah, saat saya sedang ada di Masjid Al-A'zam, haus ya Allah. Terbayang cincau, terbayang jus alpukat, terbayang jus buah naga. Muncul seketika cincau, pling, buah naga, pling, alpukat, pling, ada di depan semuanya. Dan persis seperti yang diharapkan.
Saya tuh datang ke Al-A'zam dengan harapan mendapatkan jodoh. Saya mohon ya Allah. Wah, meninggal pada saat itu. Begitu sampai di akhirat, ya Allah, ingat saya jodoh, cuman gak keinget yang mana yang mau kemudian dinikahi. Maka datang bidadari, yang kata Quran wajahnya seperti mutiara, gak terbayang. Wah, antum nengok ke kiri jauh, betul. Karena mala ainun ra'at, gak pernah kelihatan di bumi. Wala udhunun sami'at, gak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Antum melamun pun sekarang, dilamunkan pun seperti ini sekarang, tidak akan pernah sama. Jadi begitu terfikir Allahu Akbar, ding, bidadari nampak. La haula wala quwata illa billah. Bukan satu, bukan dua, paling sedikit 70. Gak percaya? Nanti kita ke surga insya Allah. Kemudian di sebelah kanan saya berbicara, Ustadz, kalau perempuan bagaimana? Maka perempuan akan mendapatkan pangeran-pangeran surga. Amin. Padahal suaminya ada di sini tuh. Luar biasa. Bu, saya tanya nih Bu, Ibu pilih pangeran surga atau pilih suami Ibu? Ayo jujur. Anggap suami nggak ikut hari ini. Saya tanya ulang ya, Ibu pilih pangeran surga apa Ibu pilih suami Ibu? Satu apa dua? Ada ayatnya, kalau bisa jadikan suami Anda bagian dari pangeran surga yang menemani Anda secara abadi. Ya, tidak cukup dengan amin, ada ayatnya. Apa amalannya? Amalannya turunkan kebahagiaan surga itu ke bumi. Maka kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya pengen ke surga supaya saya hidupnya abadi. Saya pengen bahagia seperti orang-orang masuk surga bahagia. Saya ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran itu. Ya Allah, saya pengen dapat itu apa yang dijanjikan tadi. Semua kenikmatannya. Bagaimana meraihnya? Maka turunkan semua kenikmatan itu ke bumi. Turunkan semua amalannya ke bumi. Maka Allah sampaikan, kalau ada yang mengerjakan amalan ahli surga itu, bukan sekedar saya akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan kenikmatan surga akan saya cipratkan, akan saya berikan walau tidak sama dengan aslinya. Saya berikan pengantarnya, saya berikan bonusnya. Jadi ada orang tinggal di bumi tapi mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti orang yang mendapatkan kemudahan di surga. Bentuknya tidak sama, nikmatnya beda. Lebih nikmat di surga, tapi hidupnya di bumi diberikan kebahagiaan oleh Allah seakan-akan pengantar menuju surganya. Kalau saya tanya, apakah kita mau mendapatkan kebahagiaan seperti ahli surga? Mau ke surga? Nah, maka sekarang kita akan turunkan amalannya. Amalan apa saja yang saat kita kerjakan memasukkan kita ke dalam surga dengan segala kebahagiaannya, plus diberikan bonusnya oleh Allah saat di dunia. Orang ini hidupnya akan bahagia, hidupnya mudah seperti orang di surga mudah. Saya beri rahasia nih. Tadi kan saya katakan orang di surga itu nggak perlu nyari lagi kan? Mau makan, muncul makanan. Mau minum, datang minuman. Masya Allah. Ada orang yang saat mengerjakan amalan itu di bumi, Allah berikan kemudahannya. Orang ini, orang lain kerja, capek, orang ini tidak. Begitu dia bergerak, tiba-tiba datang rezekinya. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Contoh, ibu kenal Maryam, Siti Maryam? Kenal ibu ini. Luar biasa. Cuma di Al-A'zam yang kenal Siti Maryam. Memang luar biasa hari ini, belum saya tulis sudah kelihatan. Maryam kenal. Kenal Firaun? Alhamdulillah. Saya di Sukabumi, luar biasa. Sebelah kanan saya kenal Maryam. Sebelah sana kenal Utsman bin Affan. Sebelah kiri kenal Firaun. Ini masih agak lumayan, Maryam. Ini lihat sini, buka Quran surah ketiga, ayat 35 sampai 37. Paling kiri sebelah bawah, dari tengah ke bawah. Maryam punya bapak, siapa namanya? Imran. Imran punya istri, siapa namanya? Ibu Imran. Paling gampang tuh. Siapa istri Nabi Daud? Ibu Daud. Siapa istri Nabi Sulaiman? Ibu Leman. Siapa istri Nabi Ismail? Ibu Mail. Orang Indonesia tuh.
Hannah. Imran punya istri namanya Hannah. Dengan Hannah menikah punya anak namanya Maryam. Maryam itu kalau dalam bahasa kita orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Jadi bapak ibunya nyiapin Maryam dari sejak kecil supaya bisa menjadi ahli surga. Apa diantaranya? Didekatkan dengan Allah, rajin dengan ibadah. Begitu didekatkan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Masuk ke mihrab, ibadah. Dilatih ibadahnya oleh seorang yang sangat luar biasa, dekat dengan Allah, ilmunya luas, namanya Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam, ya, kerabatnya Imran. Imran keturunannya dari nanti nyambungnya ke Ishak. Jadi nanti dari Ishak anaknya Nabi Ibrahim, masuk nanti lahir dari Sayyidah Sarah Ishak. Ishak turun Yakub, Yakub turun Yusuf, dari Yusuf nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, nyambung ke Imran, dari Imran ke sampingnya ada Zakaria, turun ke bawah ada Maryam, ke bawah lagi ada Isa alaihissalam. Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Sebelah kirinya istrinya dari Sayyidah Hajar, turun Nabi Ismail alaihissalam, lahir Nabi Ismail, dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ulangi. Nah, Maryam keturunan dari jalur nanti Sayyidina Ibrahim, dari jalur Ishak sampai ke Imran, itu disiapkan. Maryam itu bukan nabi, rasul juga bukan. Beliau manusia biasa. Kenapa disiapkan manusia biasa? Untuk menjadi contoh bagi kita, supaya nanti kita tidak mengelak lagi. Tidak ada orang les, ya Allah dia kan nabi, ya Allah dia kan rasul. Maka Allah turunkan contoh. Bapaknya bukan nabi, ibunya bukan nabi, Imran bukan nabi, bukan rasul, istrinya bukan nabi, bukan rasul, melahirkan anak bukan nabi, bukan rasul. Supaya Allah bisa mengatakan kepada kita, nih saya kasih contoh langsung, bukan nabi, bukan rasul. Seperti kamu, kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Maka Maryam disiapkan mendekat kepada Allah, mengamalkan amalan ahli surga. Belum masuk surga, tiba-tiba apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, masuk ke mihrab, mau ngasih makanan. Masuk ke mihrab, mau ngasih pakaian. Allahu Akbar. Baru dibuka pintu mihrabnya, akan diantarkan makanan, tiba-tiba makanan sudah ada di dalamnya. Mau ngantar buah-buahan, yang diantarkan apel, di dalam sudah ada apel, ada jeruk, ada anggur dan sebagainya. Kalau musim apel ada apel, hebat. Ini bukan musim apel, ada apel. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki tanpa ada batasan. Jadi ada orang yang saat di bumi ini rezekinya oleh Allah diberikan tanpa batas. Orangnya pas butuh ada. Mau berangkat ada kendaraan. Mau makan ada makanan. Mau minum ada minuman. Mau menghapus ada yang datang ikut menghapus. Misal contoh jelas. Pertanyaan saya, mau seperti itu? Bahkan nanti kalau satu waktu kita belajar tentang rizki, di Al-Quran itu ada 8 jenis rizki. Ada yang dicari capek, ada yang nyarinya sebentar rizkinya datang. Yang hebat ada yang belum nyari rizkinya datang. Yang dahsyat, yang nyari bapaknya, yang dapat anaknya. Ada yang luar biasa, yang disiapkan anaknya, yang dapat bapak ibunya. Jadi yang mengerjakan anaknya, tapi yang dapat rezekinya bapaknya, ibunya, pamannya, temannya, kakeknya, neneknya, gurunya, tetangganya.
Mirip kayak orang masuk mobil Kijang tahun 90-an. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada ibu, ada macam-macam. Dan hebatnya bukan cuma di dunia, saat di akhirat dia akan menggandeng bapak ibunya, pasangannya, anak cucunya, semua diparadekan dibawa ke surga. Orang ini jadi pimpinan masuk surga, disambut oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga. Dan surganya bukan surga biasa, dia akan masuk surga dari semua pintu surga. Nanti ada ayatnya, itu di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, sekarang balik lagi, apakah siap kita mengamalkan amalan ini? Ingin bahagia di dunia? Ingin masuk surga di akhirat? Baik. Kalau amalan itu diturunkan ke dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah membedakan kalimatnya antara surga dengan dunia. Surga disebut dengan sa'id. Kalau Anda ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran dengan nama falahun. Falah. Tahan. Kalau kebahagiaan di surga namanya apa tadi? Sa'id. Kalau di dunia apa? Falah. Tahan sebentar. Kalau kebahagiaan ini sudah kita raih, pegang, genggam. Mau dilepas tidak? Misal, Anda bahagia saat mendapatkan harta. Kalau sudah dapat harta, mau dilepas lagi tidak? Tidak. Anda bahagia saat mendapatkan kedudukan. Kalau sudah dapat, mau dilepas? Tidak. Anda bahagia ketika mendapatkan pasangan. Kalau sudah mendapat, apa mau dilepas? Tidak. Sesuatu yang sudah digenggam, tidak mau dilepas lagi, maka rubah kalimatnya. Tambahkan hamzah di depannya, buang alif sebelum akhirnya. Lihat baik-baik. Fala, tambahkan hamzah di depannya, begini. Buang huruf alif sebelum akhirnya. Fokus. Tadinya falahun, fa, lam, ha, falah. Kalau ditambah huruf hamzah, maka pindahkan yang ini fathah. Fathah di atas, di bawah. Di atas. Hatta, saya ke Garut. Begitu nyampe Garut, dihidangkan buah. Kata orangnya, Ustadz, ini buah sukun. Bisa setiap membahas harokat, ingat aja itu tuh. Lihat sini. Fathahnya pindahkan ke sini, a. Karena sudah pindah, ini nggak punya harokat, jadi sukun, mati begini. Maka berubah katanya dari falah menjadi aflah. Aflah itu artinya kebahagiaan dunia yang sudah dipegang dan nggak mau dilepas. Anda sudah pegang tuh, jangan pernah dilepaskan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia? Dan kebahagiaan itu akan mengantarkan kita mendapatkan surga terbaik di akhirat. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan. Bagaimana caranya? Maka diturunkan langsung satu surah. Surahnya ada di surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, paling kanan. Kita lihat. Lihat sini. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Yuk lihat baik-baik, pelan-pelan. Ini kita masuk ke intinya nih. Ada ayatnya? Qad aflahal mu'minun. Ada kata aflahnya di situ? Ada. Qad harfu tahqiqin, huruf yang menjamin kepastian. Kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka diartikan qad aflahal mu'minun, pasti.
Al-mu'minun, orang-orang beriman itu aflah, akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Jadi kata Allah, cukup Anda ini beriman. Kalau Anda betul-betul beriman, maka Allah akan jamin orang beriman tuh dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Makanya ketika dia berdoa di dunia, orang beriman itu doanya beda. Doanya diberikan oleh Allah bahagia dunia akhirat. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, 201 paling kanan sebelah bawah. Itu orang-orang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Doanya kita hafal sebetulnya. Cuma mungkin ayatnya belum ditemukan. Bahkan Anda punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina, ya Allah berikan kami kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunianya kami nikmat tapi di akhirat kami sengsara. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Cuma orang Indonesia yang bisa. Dan cuma orang Tangerang Al-Awam yang tahu istilahnya sapu jagat. Saya tinggal lama di Arab, orang Arab gak tahu tuh. Gak percaya silahkan Anda ke Arab, tanyakan. At-ta'rif doa sapu jagat? Oh, sapu jagat. Dunianya baik, akhiratnya mulia. Bagaimana cara mendapatkan itu? Lihat baik-baik. Karena ada orang yang kalau Anda baca ayat sebelumnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cuma dunia aja, yang penting dunia hebat, kendaraan bagus, makan enak, rumah mewah, kendaraan luar biasa. Yang penting dunia, akhirat bagaimana nanti. Ada yang cuma dunia saja. Nah itulah orang-orang yang orientasinya nggak punya iman. Ini mesti beda. Kalau Anda orang beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Yang belum beriman tuh cirinya gampang, cuma senang dengan dunia, nggak peduli dengan akhirat.